Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Natal, bukti kasih Allah yang sempurna. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025. Dan teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa di Sabtu ketiga ada Kak Indra Pratama yang sudah hadir di studio untuk berbagi untuk kita semua. Selamat siang Kak Indra. Halo, selamat siang Ya, Kak Rinto. kita lagi sama-sama kurang fit ya. Tapi puji Tuhan masih diberikan kesempatan Amin. untuk bisa berbagi. Amin. Siang hari ini Kak Indra sudah hadir. Terima kasih banyak Kak Indra. Sama-sama. Hari ini kita mau bicara soal apa nih? Hari ini karena kita udah mendekati, ya bukan udah mendekati sih, udah vibes-nya udah kerasa dari awal bulan ya. Bahwa Desember tuh udah pasti identik dengan Christmas. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Yesus datang and your love never same. Jadi hidup lu gak sama lagi lah. Oke. Kehadiran Yesus membuat perubahan dalam hidup Yes, kita ya. jadi ya ada something yang harus kita ketahui bahwa ketika ada Tuhan dalam hidup kalian, ya hidupmu tuh nggak sama lagi seperti sebelum kalian mengenal Tuhan. Oke, kita akan sama-sama dengarkan apa yang menjadi tema hari ini, teman-teman semua, terkait dengan Yesus datang, hidup tidak lagi sama. Kak Indra boleh berdoa dulu buat kita semua. Oke, yuk teman-teman semua, mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk menerima firman-Mu dalam program Young and Fresh. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan di kota ini Tuhan, kami berseru kepadamu biar hari ini kami diperlengkapi sekali lagi Tuhan, kami diberikan ilmu yang baru yang berasal daripada-Mu sehingga kami boleh terus diperbaharui oleh firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, biarlah di hari ini Tuhan mendekati hari di mana kelahiran-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh menangkap arti kehadiran-Mu dalam hidup setiap kami Bapa. Kami percaya bahwa hidup kami nggak lagi sama ketika ada Tuhan datang di hidup setiap kami. Dan mari Bapak, buat kami juga boleh menangkap, boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang take over semuanya, Kau yang bekerja, Amin. Kau yang berkati semua peralatan yang ada, Kau jagai dan Kau lindungi sehingga semua boleh terpakai dengan baik. Dan Kau yang menyiapkan kami semua yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan, buat kami juga boleh menyiapkan wadah kami supaya kami boleh dipersiapkan dan kami boleh menangkap dan menampung semua apa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Silakan Kak Indra. Oke, shalom teman-teman semua Young and Fresh dari Suara Gracia. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat hari ini ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan di awal, temanya adalah tentang Yesus datang, hidupmu gak lagi sama. Ya. Kita mau Natalan ya, kalian bentar lagi. Ya, kalau Natal tuh udah identik dengan ya hiasan pohon Natal di rumah, atau ada lagu-lagu Natal, atau mungkin kita bikin acara dengan teman kita, keluarga, bahkan dengan teman sepelayanan satu gereja. Sibuk lah, pokoknya kalau udah mendekati, udah di bulan Desember tuh pasti kita nih sebagai umat Nasrani ini pasti sibuk ya kan, nyiapin Natal. Natal juga nggak cuma satu ya kan. Saya jadi udah Natalan udah yang hampir kelima ini. Nanti masih ada lagi besok, lusa, dan lusa lagi saya masih ada undangan Natal juga. Jadi betapa hektiknya, betapa sibuknya kita menyambut hari di mana Tuhan lahir, Tuhan ulang tahun. Tetapi ini yang harus kita sadari, bahwa jangan sampai euforia Christmas ini membuat kita fokusnya cuma tentang euforia, tentang bagaimana kita menyiapkan acara, bagaimana kita istilahnya itu menjadikan momen di mana kita bisa kumpul sama keluarga mungkin, atau mungkin juga saudara-saudara yang mungkin gak pernah datang dari luar kota akhirnya datang berkumpul karena libur. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai itu menjadi fokus kita yang utama. Tetap fokus kita yang utama adalah ketika kita mengerti bahwa kenapa sih Tuhan tuh lahir buat kita? Kenapa ada Natal di dunia ini? Dan kenapa Yesus datang dalam rupa manusia ke dunia ini? Even kita nggak pernah melihat, karena itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Hari ini, Natal itu bukan cuma sekedar soal hiasan, lagu, acara,
kegiatan, dinner mungkin. Tapi Natal itu adalah momen di mana Tuhan tuh beneran datang ke dunia. Allah itu datang ke dunia dalam wujud Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan gak cuma lihat hidup kita dari jauh, tapi Tuhan tuh mau terlibat. Allah tuh mau terlibat dalam hidup kita dengan apa? Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya even sekarang kita gak pernah ketemu, tapi kan setelah Yesus naik ada Roh Kudus yang diturunkan. Artinya apa? Tuhan Allah Bapa dan Yesus sendiri itu mau terlibat dalam kehidupan kita. Yesus datang sebagai juru selamat supaya kita hidup yang tadinya mungkin kita hidupnya berantakan, kosong, gak kenal Tuhan itu siapa, jauh dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir, ya Tuhan tuh membawa harapan yang baru buat kita. Makanya momen Natal ini tidak cuma sekedar euforia, tetapi bagaimana kita memaknai Natal ini bahwa ya Tuhan tuh hadir. Dia mau terlibat di dalam kehidupan kita. Tuhan tuh gak cuma sekedar kita baca di Alkitab, kita dengar firman, kita rayain Paskah, kita rayain Natal. Tapi lebih daripada itu Tuhan tuh mau terlibat langsung dalam kehidupan kita. Makanya temanya Yesus datang hidup gak lagi sama. Karena saya percaya Yesus datang itu bukan cuma pas dia lahir ke dunia, pas momen Natal, tapi every day, day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan tuh selalu ada buat kita. Dan bagaimana tinggal kita memaknai arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau buka ayat dari Lukas 2, teman-teman. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 11 ini adalah pesan yang malaikat berikan kepada gembala-gembala waktu di padang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perjanjian lama banyak menubuatkan datangnya Mesias dan juru selamat. Nanti kita akan bahas di poin-poin ke depan. Tapi hari itu gembala-gembala di padang ketika mereka mungkin lagi istirahat, lagi menjaga kawanan ternaknya, tiba-tiba ada malaikat datang dan bilang, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar artinya apa? Sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin tidak bernilai harganya, yang wah mungkin ya. Dan dikatakan bukan cuma buat kalian para gembala, tapi buat seluruh bangsa. Artinya apa? Berita ini tentang kelahiran Yesus itu menjadi sebuah momen yang besar. Kalau zaman sekarang trending topik dan viral gitu kan. Untuk seluruh bangsa, karena telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Artinya apa? Ketika Yesus dikirim oleh Allah Bapa dalam rupa manusia, lahir dari perawan Maria, ya kan, melalui ya Roh Kudus yang diturunkan dan Maria itu mengandung. Ya tadi saya bilang Allah itu pengen terlibat langsung dengan manusia. Tapi kan Allah tuh nggak bisa terjun langsung. Datang ke manusia harus satu. Makanya dia kirim Yesus dalam rupa manusia. Supaya apa? Supaya ada bukti nyata. Yang akhirnya apa? Dikisahkan, diceritakan sampai zaman kita ini. Kalau hari itu mungkin Allah Bapa nggak ngirim Yesus, ya mungkin cuma sekedar nubuatan, belum kejadian. Wah mana juru selamat yang nggak datang, mungkin cuma berita doang. Tapi Allah Bapa hari itu datang dengan harapan dan tujuan apa? Supaya anakku ini Yesus bisa datang, memberkati orang banyak, mengajar orang banyak, membuat pertobatan bagi banyak orang, dan mereka bisa berbalik kepada jalan yang benar. Dan kalau kita sama-sama ketahui, itulah yang Yesus lakukan ketika dia hidup di dunia. Melayani, dan melayani. Karena apa? Karena Yesus hadir di situ. Bagaimana dia menyembuhkan banyak orang sakit, bagaimana dia memberkati banyak orang, bagaimana dia mengusir roh-roh jahat,
itu bukti nyata yang pada zaman itu mereka lihat secara real dan nyata. Ya hari ini emang kita cuma bisa mendengar, tapi saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Coba saya tanya, pasti siapa yang pernah ngalamin mukjizat pasti akan ada yang angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin pertolongan pasti akan ada yang angkat tangan. Itu bukti juga bahwa Yesus itu hadir di hidup kalian. Bukan cuma pada saat zaman itu ya, tapi zaman now pun ya Yesus itu hadir. Melalui apa? Melalui doa yang dijawab, melalui pertolongan yang kita harapkan akhirnya pertolongan datang, melalui apa? Melalui berkat-berkat yang kalian terima, itu Yesus hadir. Makanya momen Natal ini jangan cuma kita mikir tentang euforianya, tetapi bagaimana kita memaknai bahwa kalau Yesus hari itu nggak lahir, ya mungkin kita nothing hari ini. Kalau Yesus hari itu nggak dikirimkan oleh Allah Bapa dalam rupa manusia, mungkin tidak ada makna Natal yang kita pelajari. Dan kalau kita nggak menyadari akan kehadiran Tuhan di hidup kita, mungkin Natal cuma jadi acara tahunan, cuma jadi tradisi, atau cuma jadi istilahnya acara kumpul-kumpul biasa. Tetapi yang harus kalian tahu, Natal itu adalah menjadi titik balik kita untuk kita mengarungi tahun depan. Apa yang udah terjadi di tahun ini, tahun 2025, ya udah lupakanlah itu. Yang baik kita pertahankan, yang tidak baik kita buang. Jangan sampai nanti kita merayakan Natal, hari ulang tahun Yesus, semua sifat lama, dosa-dosa lama tetap menempel di hidup kita. Tapi jadikanlah Natal ini menjadi momen bahwa hidup kita gak sama lagi, guys. Karena kita merayakan ulang tahun Yesus, Dia hadir, Dia ada untuk kita. Dan saya percaya hari ini pun Tuhan ada dalam hidup kalian masing-masing. Melalui apa? Roh Kudus dalam hidup kalian. Tapi pertanyaannya, kalian sadar atau enggak kalau ada Tuhan di hidup kalian? Kan dalam Yohanes dikatakan di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya teman-teman pasti punya sesuatu hal yang punya mimpi yang besar, punya sesuatu goals, tujuan yang mau kita capai. Kita bisa mencapai itu ketika kita berjalan sama Tuhan, walk with God. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita berjalan sendiri, nggak ngandelin Tuhan, itu akan terasa berat jalannya. Ini saya nggak bohong ya, karena saya pernah ngalamin, teman-teman. Ketika saya bergantung sama kekuatan sendiri, itu jalannya kayak berat banget, kayak tidak ada pintu yang terbuka. Apa-apa yang dilakuin mentok, buntu, nggak tembus. Tapi ketika saya bertobat dan menyertakan Tuhan di dalamnya, kayak seakan-akan itu Tuhan buka satu demi satu pintu di hidup kita. Dan ayo hari ini teman-teman, jadikan Natal bukan cuma tradisi euforia, tapi Natal adalah hari di mana Tuhan datang untuk kita, dan Dia membawa harapan baru dan membuat hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima dan mengenal siapa itu Yesus di dalam hidupnya. Jadi hari ini sebelum tanggal 25 nanti, ya mungkin ada beberapa yang udah Natalan ya kali itu ya, tapi biarlah ini menjadi persiapan kita untuk kita menyambut tahun depan, bahwa apa yang udah kita alami tahun ini ya sudah, syukuri. Tahun depan kita maknai, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya tahun demi tahun hidup kita menjadi lebih baik. Dan saya percaya setiap orang pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Ya. Jadi ayo hari ini sadari bahwa Dia datang, maka hidupmu gak lagi sama di hidup kalian semua. Itu. Oke. Nah Kak, kalau bicara soal kelahiran Yesus ini, apakah ada sebuah arti yang berkaitan dengan nubuatan para nabi-nabi gitu kan? Atau ada sebuah tujuan tersendiri dari Allah Bapa gitu? Ya sebenarnya kan ketika awal dunia dibentuk kan, saya sih percaya gini, Allah Bapa itu ya he is the one, ya kan? Dia itu yang utama, yang pertama. Dia merancangkan semua
mungkin dia mensketsa semua ya kan apa yang harus dia lakukan, sampai pada mungkin titik di mana kayaknya harus ada satu orang yang menyelamatkan dunia ini. Kayaknya ada satu orang yang harus nantinya akan menjadi wakil Allah di bumi. Yaitu mulai itu mungkin dia gariskan di perjanjian lama dengan dia memberikan pewahyuan pada para nabi. Ya berarti memang Tuhan tuh, Allah tuh udah merancangkan semua dari awal. Dan gak ujuk-ujuk ya, tapi step by step. Dari perjanjian lama, dari zaman sebelum zaman Yesus, itu sudah didengungkan bahwa nanti akan lahir seorang Mesias Juru Selamat. Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak akan ada pernah puasnya. Jatuh dalam dosa ya, contohnya manusia pertama ini jatuh dalam dosa. Dan itu kan efeknya kan terus sampai hari ini. Makanya kenapa kadang kita jatuh dalam dosa ya karena akibat dari anak moyang kita, Adam dan Hawa, ya kan? Dan karena Allah tahu bahwa manusia pertama itu jatuh dalam dosa, akhirnya dia mulai merancangkan, oh nanti harus ada nih yang menyelamatkan. Dan akhirnya ya Tuhan Allah memberikan pewahyuan pada para nabi. Makanya hari ini Yesus lahir ke dunia berarti apa? Ada 3 poin. Yang pertama, genap nubuatan para nabi. Kita buka dari Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kayaknya bisa bacakan buat kita semua. Ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya pada saat itu kan. Suatu petanda Tuhan akan memberikan suatu petanda. Sesungguhnya akan ada seorang perempuan muda yaitu Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah menamakan dia Immanuel. Immanuel kan artinya Allah beserta kita, nama-nama Yesus gitu kan. Jadi memang dari setelah Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tuh tahu, Allah tuh tahu bahwa kedepannya manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Kedepannya ini manusia ini nggak bisa menggantungkan hidupnya dengan kekuatan sendiri, karena akan lebih jatuh lagi dalam dosa. Makanya Tuhan tuh istilahnya mengirimkan Yesus karena udah tahu bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Dan ketika para nabi bernubuat akan lahir sang Mesias, sang Juru Selamat, Immanuel, ya itu sedang dipersiapkan nih sampai pada masa perjanjian baru dan Yesus lahir. Ya perjanjian lama kan itu lebih panjang masanya. Dan gak cuma Nabi Yesaya yang mendapatkan nubuatan, banyak nabi-nabi yang mendapatkan nubuatan hal yang sama juga. Kalau memang banyak hal yang nabi-nabi dapatkan, berarti emang itu berasal dari Tuhan. Makanya kenapa didengungkan supaya orang tuh mau mendengar. Coba masalahnya kalau zaman sekarang orang kadang nggak mau dengar. Apalagi ya maaf kata ya Gen Z sekarang kan beda sama generasi yang sebelumnya, gitu kan. Apa sih lu? Ngomong apa sih lu gitu kan. Tapi tahu nggak sih bahwa kehadiran Yesus sangat penting buat kita teman-teman. Mungkin sekarang kalian nolak ya, kalian ngomong apaan sih? Nggak penting, nggak butuh. Tapi saya percaya suatu saat kalian butuh Tuhan. Kapanpun itu saya percaya suatu saat kalian pasti akan butuh Tuhan. Ya, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa dengan mengandalkan diri, tapi kita harus dengan kuat, yaitu mengandalkan Tuhan. Yesaya 9 ayat 5-6 dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam semesta akan melakukan hal ini. Jadi Allah Bapa itu memang sudah menyiapkan Yesus untuk menjadi
wakil Allah ketika dia datang ke dunia. Sebagai warning, sebagai pengingat, ayo jangan lagi berbuat dosa. Nih aku ajarin nih semua pengajaran tentang firman Tuhan. Nih aku tunjukin bahwa Tuhan tuh nyata dan real. Aku bisa mengadakan mukjizat. Ya kan, mukjizat pertama kan ayam menjadi anggur di pesta Kana, itu kan perkawinan, perjamuan. Itu adalah mukjizat pertama supaya orang-orang tuh tahu bahwa ya dia bukan dukun tapi dia adalah sang Mesias. Orang mungkin mendengar itu adalah Yesus sang Mesias, tapi orang nggak percaya. Ya contohnya dalam terakhir aja pas disalib juga si yang satu kan bilang kalau emang lu Yesus ya selamatin gua nih. Kok ini kita tetap disalib? Nah, ketika Yesus hadir, dikatakan temanya kan hidupmu nggak lagi sama. Dan ketika Yesus ada di mana, disitulah ada mukjizat terjadi. Air menjadi anggur, ada Yesus di situ. Terjadilah mukjizat. 5 roti, 2 ikan, ada Yesus di situ hadir. Kasih makan ribuan orang, sisa 12 bakul. Di kolam Bethesda ada orang yang sakit, ya Tuhan sembuhkan. Di mana-mana ada orang yang kerasukan, ada Yesus dalamnya, ya Tuhan lakukan. Orang mati dibangkitkan, Tuhan datang ke situ cuma manggil, hai bangun keluarlah. Ya kan, wanita pendahan 12 tahun, Yesus gak ngomong apa-apa, dia nyentuh, terjadi mukjizat kok. Itu contoh ya bahwa Yesus hadir datang, maka hidupnya gak lagi sama. Dan saya percaya kita pun juga bisa mengalami hal ini. Matius 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tadi kita baca di Yesaya, sama kan? Di perjanjian baru diteguhkan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan harus dinamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Genap semua apa yang para nabi nubuatkan. Genap semua apa yang Tuhan sudah siapkan untuk umatnya di dunia ini. Kalau kita udah ditetapin tujuan sama Tuhan dari awal, sekarang ya kita mau hidup kayak gimana teman-teman? Allah ini udah tetapin tujuannya nih di awal nih. Ketika dia menciptakan bumi, dia udah tahu tujuannya apa. Sampai kedatangan Yesus dia udah tahu tujuan. Kita kalau saat ini tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan, maka kamu tahu dong tujuan hidup kamu itu apa. Dan kamu harusnya tahu bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu menjalani hidup. Jangan sampai kamu jadi anak-anak muda yang udah tahu nih tujuannya adalah apa, udah tahu bahwa ada Yesus dalam diri kamu, ya kamu mencoba diri sendiri. Kamu nggak tahu bagaimana kamu bersikap, kamu nggak tahu bagaimana kamu hidup. Akhirnya kamu gampang jatuh dalam dosa. Makanya hari ini ada terang Tuhan yang tinggal dalam hidup kalian. Saya percaya itu terang ada di hidup kita. Cuma pertanyaannya, terangnya itu menyala-nyala atau redup? Lampu aja kalau redup kan ya diganti yang baru gitu kan. Tetap menyala, biar tetap menyala. Sama kayak hidup kita. Kalau kamu lagi redup, Tuhan tolong refresh. Ganti kehidupan lamaku dengan hidup yang baru. Biar api Tuhan tetap menyala di hidupku. Jadi hari ini Natal, kelahiran Yesus itu udah digenapkan semuanya. Tinggal bagaimana kita melanjutkan hal ini dengan pemikiran atau dengan cara kita mau fokusnya kepada euforia tadi, atau fokus kita adalah bagaimana kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena saya tahu ada Tuhan yang tinggal dalam
hidup saya. Jadi yang pertama, Yesus datang ke dunia berarti apa? Genap semua apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan juga oleh Allah Bapa sendiri. Jadi ini bukan aba-aba lah guys. Jadi emang Tuhan tuh emang udah dinubuatkan dari awal, emang udah di set sedemikian rupa bahwa ya Yesus tuh harus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Even dia udah naik ke surga, tetap ada Yesus melalui Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak, kira-kira apa nih? Tadi ada baru yang pertama tadi ya, Ya. di mana kelahiran Yesus itu adalah menggenapkan seluruh nubuatan nabi. Ya. Yang kedua, ya Tuhan datang ya dengan tujuan yang jelas ya pasti. Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng datang tapi nggak punya tujuan. Tapi Yesus datang diutus oleh Allah Bapa dalam tubuh manusia. Dia punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Nyelamatin umat manusia. Nyelamatin semua ciptaannya. Karena dosa Adam dan Hawa itu yang merusak gambaran Tuhan dalam diri manusia. Yang tadinya tidak ada pemisah, ya akhirnya jadi ada pemisah. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan datang dengan tujuan yang jelas, berarti apa? Kita itu akan diubah menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, kalian bisa bacakan? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ini ayat yang bagus sih. Jadi siapa yang ada dalam Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang tadi saya bilang, kita mau masuk momen Natal tanggal 25 nanti. Apa yang udah terjadi di tanggal 1 Januari sampai tanggal 24 Desember nanti, ya udah itu yang udah terjadi. Syukuri dan lupakan yang tidak baik. Ya, jangan kamu bawa semua yang tidak baik ke dalam tahun yang baru. Karena kamu tinggal dalam Kristus, kamu ada dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Maka dari itu dikatakan yang lama udah berlalu. Sifat-sifat kamu yang jelek, dosa-dosa kamu, kelakuan kamu yang tidak baik, itu yang lama yang harus kalian buang jauh-jauh. Nanti Natalan, we pray, kita doa, Tuhan tolong biar aku diperbaharui. Aku menyambut kelahiranmu hari ini, happy birthday Jesus. Dan biar hidupku itu boleh berjalan seirama dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai ya kita kembali dalam kerajaan surga. Supaya apa? Supaya hidup itu punya makna, teman-teman. Banyak anak-anak Tuhan yang cuek, apalagi ya generasi zaman sekarang, generasi instan, generasi yang istilahnya mau serba cepat tapi tanpa mau ikutin proses. Apapun itu dalam hidup kalian, percayalah, kalau dalam istilah pekerjaan tuh ya proses itu nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau kita mau melihat sebuah berlian yang indah kan itu butuh ditempa, butuh diproses dulu. Dari yang tadinya mungkin butiran yang nggak berkilauan, akhirnya disaring, dikasih cairan, akhirnya menjadi sebuah berlian yang bernilai. Sama kayak hidup kita. Kalau kamu mau hidupmu berharga, maka ya jangan abaikan prosesnya. Karena Tuhan menciptakan kamu dengan tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan buat di masa hidupnya. Caranya gimana? Ya kamu hidup dengan firman Tuhan, pelayanan, lakukan yang terbaik, dan jauhilah yang jahat. Kuncinya apa? 1, stay in God, tinggal dalam Kristus. Ini yang harus jadi doa kalian nanti ketika kita mau Natalan, dan mungkin kalian punya doa khusus sama Tuhan. Tuhan, biar di tahun 2025 ini mau berakhir, tapi tetap izinkan aku tetap tinggal dalam Kristus sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan. Mari Tuhan bawa aku tahun depan melejit lebih lagi, diberkati lebih lagi, dan boleh menjadi sesuatu hal yang positif untuk orang-orang terdekatku. Ya semua orang nggak mau lah hidupnya tetap sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Pasti semua pengen ada perbedaan di tahun-tahun berikutnya. Jadi dia Tuhan
datang dengan tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk menyelamatin kita. Dan sekarang tujuannya apa untuk kita? Ya kita hidup berdasarkan apa yang sudah kita dapat dari firman Tuhan. Jangan abaikan firman, jangan abaikan pengajaran, karena itu penting buat kita. Sekali lagi, kalau hari ini teman-teman semua dapat firman Tuhan, ya mari resapi. Saya tahu gak semua bisa menangkap dengan 100%. At least 40% kalian ngerti, kalian nangkap, itu udah baik buat kalian. Apalagi buat anak-anak muda ya. 40%, 35% kalian udah nangkap tuh udah baik bener. Udah bagus. Saya sering jumpain anak-anak kalau lagi khotbah main HP, nggak pernah lepas dari HP. Ya ngapain lu ke gereja, guys? Kalau lu datang ke gereja cuma buat main HP, nggak usah ke gereja. Ngapain di sana? Atau ke tempat game kan sekarang juga banyak tuh di Cirebon kan. Kalau lu ke gereja ya udah fokus lu, tujuan lu ya apa? Ketemu Tuhan. Saya nggak ngelarang anak untuk main HP, untuk main game, saya nggak larang, tapi kalian harus tahu tempatnya. Kalian harus tahu kapan waktunya, itu yang harus kalian sadari. Jangan kalian di gereja jadinya main HP terus. Tapi ayo kalian punya tujuan, yaitu apa? Ketemu Tuhan. Kalian ke gereja itu sarana yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bertemu sama Dia melalui pujian penyembahan, melalui doa. Maka just do it. Jangan kita ngelakuin yang lain, teman-teman. Ya. Jadi poin yang kedua, Dia datang dengan tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita hari ini satu, tinggal dalam Kristus sampai kapan, Kak? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Gak bisa ditawar. Hari ini saya cuma mau ngomong agak keras, no tawar-tawar, ya. Kalau kalian merasa kalian adalah anak Tuhan, kalian umat Kristen, jangan cuma sekedar label di hidup kalian, tapi lakukanlah itu dalam hidup kalian. Oke. Yang terakhir, Kak. Yang terakhir ya, hari ini Yesus datang berarti apa? Dia itu membenarkan, menguduskan, dan menebus kita semua. Roma 3 ayat yang ke-23, teman-teman. Lalu kita bacakan buat kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut ya, Kak ya? Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tadi saya bilang. Ya. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya ada pemisah. Yang tadinya itu kayak bestie banget ya, manusia pertama dengan Allah Bapa. Karena dosa, karena iblis yang menggoda, kita ada kerenggangan di situ. Dan dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Artinya apa? Ketika Yesus datang dan Dia mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab Dia di dunia ini, itu adalah wujud bahwa Tuhan tuh lagi mau ngebenerin nih posisi kita. Dia sedang membenarkan hidup kita. Karena kehadiran Yesus, kita mengalami 3 hal tadi: dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Karena kita manusia berdosa, akhirnya kita mungkin gak bisa dekat sama Tuhan. Makanya itu ada jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk membenarkan, untuk menguduskan, dan juga untuk menebus setiap kita, ya. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, teman-teman, ya. Kita buka sama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, dan menebus kita. Ya. Saya ulang sekali lagi, tetapi oleh Dia kamu, kita semua berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia, Yesus, membenarkan, menguduskan, dan menebus setiap kita. Amin. Jadi ya
momen Natal ini adalah momen di mana Yesus akan membenarkan, menguduskan, dan menebus setiap kita. Jadi ayo teman-teman, ya saya tahu memang nobody's perfect, gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita punya kesempatan yang sama untuk kita Pak, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita bertobat dan berbalik sama Tuhan. Karena Dia datang bukan mencari orang yang benar, tapi Dia datang untuk mencari yang berdosa, yaitu kita. Ia datang untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus kita semua. Jadi hari ini ayo sadari bahwa Natal tahun ini bukan cuma sekedar Natal, ya, bukan cuma sekedar perayaan, tapi biar Natal tahun ini kita harus benar-benar mengerti arti Natal sebenarnya, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi nubuatan para nabi. Lalu Dia lahir ke dunia datang dengan tujuan yang jelas buat kita. Dan yang ketiga, Dia datang untuk membenarkan, menguduskan, dan menebus kita semua. Dia lahir dan hadir dalam hidup kita, maka hidupmu harusnya tidak akan sama lagi. Karena ada Tuhan yang tinggal dalam hidup kalian. Mari sambut tahun 2026 dengan motivasi yang benar, hati yang benar, pemikiran yang benar. Dan percayalah tahun depan ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup teman-teman semua. Jangan takut, jangan nyerah dengan keadaan. Andalkan Tuhan dan percayalah Tuhan ada beserta dengan teman-teman semua. Amin. Oke teman-teman, kita berharap bahwa kalian yang sudah mendengarkan siang hari ini memiliki sebuah perubahan cara berpikir ya. Melihat Natal ini tidak hanya sekedar euforia, happy, celebrate gitu doang. Tapi apa yang sudah disampaikan Kak Indra itu adalah inti makna dari Natal yang sesungguhnya. Supaya tahun ini kalian bisa memaknai Natal lebih dalam lagi. Betul. Secara rohani, tidak hanya secara jasmani saja. Dan tahun depan 2026, percayalah seperti yang Kak Indra katakan, Yesus ada di dalam hidup kalian dan akan banyak perubahan terjadi yang positif pastinya ya. Amin. Dalam kehidupan kita semua. Thank you Kak Indra sudah berbagi. Kak Indra boleh berdoa buat kita semua siang hari ini. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau datang bukan cuma untuk tujuan yang gak jelas, tapi kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan hadir dengan tujuan yang jelas, yaitu apa? Untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan, mari Bapa, biar kami boleh menyambut hari kelahiran-Mu menjadi sebuah hari di mana kami mengerti bahwa Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami gak mau terjebak dengan semua celebrate, euforia, perayaan dan segala itu, tapi biarlah kami boleh memaknai Natal dengan hati yang benar, pemikiran yang benar bahwa Yesus itu gak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi biarlah hidup kami bergantung sepenuhnya hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami percaya biarlah hari-hari ke depan pegang hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dan Engkau memberikan hari esok yang penuh harapan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat semua anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Mari Kau Tuhan yang berikan jawaban dalam doa-doa mereka, berikan keringanan, harapan yang baru. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan setiap mereka. Yang sakit Kau yang sembuhkan. Amin. Yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya. Kami percaya Bapa, biar semua hal-hal yang baik Kau jadikan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Radio Suara Gracia. Mari Bapa, biar Kau yang pakai Radio Suara Gracia menjadi alat kemuliaan-Mu, biar sampai ke seluruh pelosok negeri firman-Mu, berita keselamatan boleh disiarkan sampai setiap orang yang mendengar mereka berbalik dan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat dan hidup setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati semua all crew yang ada, Kau yang jagai, Kau yang lindungi, Kau yang sediakan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kru Suara Gracia boleh jadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Hari ini Tuhan kami percaya, kami melangkah bersama dengan Kau, kami mau terima setiap berkat yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kau jadikan bagi setiap kami berkat yang daripada Allah Bapa terjadi dan tergenapi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih.
segala kemuliaannya bagi namamu. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi makasih banyak Kak Indra siang hari ini sudah berbagi, dan Sabtu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Amin. Ya. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang siang hari ini sudah mendengarkan secara on air. Dan buat kalian yang mau mendengarkan kembali, silakan bisa kunjungi YouTube channel Suara Gracia. Kami akan hadirkan program yang Enfresh ini lewat video. Thank you dan selamat berakhir pekan untuk kalian semua. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.